Nih guys, mengatasi dan penyebab ada rembesan oli atau mengucur oli di bagian depan ya, di bagian head. Ini di motor BTSP Beat Street ya. Nah, kelihatan ya ada rembesan, ada oli. Nah, itu disebabkan oleh si karet tutup headnya udah keras ya. Jadi merembes olinya. Nah, kita buka dulu cover engine-nya atau cover mesinnya ya. Nah, lanjut. Kalau di motor BTSP K44 ada baut di bagian sisi cover ya. Kita buka dulu supaya mudah. Nah, kita buka juga si kuil karena agak menghalangi ya untuk proses membuka si tutup headnya. Lanjut, kita buka dulu aja si coilnya ya, pakai kunci 10 atau T10 ya. Kita buka. Lanjut, kita buka si kabel coilnya. Ingat-ingat ya, nanti jangan sampai terbalik memasang kabel coilnya. Nah, ini belum dibuka ya, jadi agak keras. Kita simpan dulu ke pinggir ya. Lanjut, kita buka tutup headnya menggunakan kunci 10 juga atau pakai T. Kalau saya pakai Y ya, karena pakai kunci T itu badu guys, terlalu panjang. Nah, buat yang bawah pakai kunci T, pakai kunci Y juga gak bisa ya, soalnya agak ke bawah kehalang si cover. Jadi saya menggunakan si 10 ring atau pas ya. Kita bawa dulu ya si kuncinya. Nah, saya pakai kunci pas aja ya. Usahakan kuncinya yang bagus ya, supaya si bautnya tidak selek. Soalnya kalau pertama, apalagi dari pabrikannya belum dibuka sama sekali, biasanya keras, pakai banget ya. Makanya harus kuncinya yang benar bagus. Kalau keras terus dipaksa meleset, si bautnya selek, nanti harus mau gak mau digedor ya. Nah, jangan, kalau bisa mah ya. Nah, ini sudah kebuka ya, dan si bautnya agak seret sedikit karena kemungkinan udah lama ya. Nah, kita buka si selang hawa ya. Buka dulu selang hawa, lanjut kita tarik aja si tutup headnya. Nah, yang jadi permasalahannya itu si karetnya. Nah, itu permasalahannya, itu ada yang sobek ya. Tetapi di sini udah malam ya, jadi si bengkel pada tutup dan saya juga gak nyetok. Kita dibersihin aja ya. Lanjut, kita diberi lem. Nah, kita bersihkan aja. Kita cut dulu atau percepat dulu ya. Lanjut, kita di pemasangan aja. Nah, sesudah dirasa bersih, kita pakai lem ya. Pakainya lem bisa tribon, karet, atau pakai sealer. Yang penting mengaret ya. Kalau pakai tribon yang buat packing head atau apa ya yang keras, jangan ya. Ini yang udah keringnya menjadi karet, kita diberi aja. Kalau saya di pull ya, soalnya ini udah sobek, agak sobek lah, takutnya bocor lagi kalau sedikit. Kalau yang masih bagus, sedikit aja di bagian ujung dan ujung di sisi. Nah, kita ratakan si lemnya ya.
awas itu ada si lubang hawa, takutnya keberi lem ya. Kita rapihkan aja supaya si lemnya masuk ke dalam itu tuh, yang ada coakan atau logakan ya. Nah, kalau saya double memberi lemnya, di bagian tutup headnya double juga. Nah, buat kalian ini yang agak belepotan ke dalam, tinggal dilap aja atau dipakai tangan lah, gimana, dicolek lagi ya. Nah, kita pasang si karet tutup headnya. Nah, ini belum bersih sempurna ya, karena bensinnya gak ada. Kalau pakai bensin itu bekas-bekas lemnya bisa kena ya, karena dirasa udah malam ya, pengen cepet-cepat istirahat, makanya langsung yang penting tidak bocor aja ya. Nah, kita beri aja lem lagi, jadi double. Di bagian tutup headnya diberi si lem, dan di karet headnya juga diberi lem ya, supaya mantap, tidak bocor-bocor lagi meskipun tidak diganti ya. Saya menjamin tidak bocor kalau si pakinya tidak putus, atau semisal kalau retaknya banyak ya, pasti itu berpotensi bocor. Kalau sedikit aja masih bisa ya. Nah, kita ratakan aja di bagian beban dol itunya, kita ratakan. Sesudah dirasa merata, lanjut kita pasang aja ya. Ini memasangnya agak sempit ya, kalau di bit ke-44 agak sempit. Nah, kalian hati-hati aja, soalnya apalagi packing lokal, nanti waktu dimasukkan itu tidak presisi ya, harus digoyang-goyangkan dulu atau harus dipresisikan dulu. Nah, kalau punya saya ini konsumen ya, ini dia pakainya lokal lagi, jadi agak harus dipresisikan dulu ya, takutnya ada yang gak masuk. Nah, kita senterin aja dulu kalau gak kelihatan ya. Kalau dirasa sudah presisi, sudah pas, kita pasang baut di satunya ya, supaya si tutup headnya agak kepres nanti waktu dibuka tangannya. Nah, kita pasang lagi baut yang satunya ya. Nah, kita kencangkannya jangan satu persatu, harus secara nyilang, 1212 atau atas bawah ya, supaya tidak ngeling atau miring ya jadinya. Kita santai aja, satu atau dua putaran yang atas, yang bawah 1-2 putaran, terus aja begitu sampai si bautnya dirasa kencang ya. Emang ini bit ke-44 agak susah nih yang bawah, aduh, soalnya sempit ya, apalagi pakai kunci pas, agak harus sabar sedikit karena harus
mengencangkan dibuka lagi, mengencangkan dibuka lagi. Beda lagi sama pakai kunci Y atau pakai kunci T ya, bisa diputar jadi enak. Nah saya juga ini secara menyilang ya. Nah buat yang bawah udah kencang, tinggal yang atas. Nah sesudah dirasa kencang kita pasangkan lagi selang hawanya. Lanjut kita memasang koil. Ingat ya, jangan sampai terbalik si kabelnya, soalnya itu ada bekasnya, jadi gak terlalu susah ya. Kita pasang baut 10 nya. Kalau buat coil itu full drat ya, buat baut 10 full drat. Kalau bagian coil masih bisa pakai kunci T ya. Kita kencangkan perlahan sampai dirasa udah kencang ya. Nah sesudah dirasa kencang tinggal tes ya sama teman-teman. Sekian tips dari saya.